Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Fatia? Ya, alhamdulillah sehat. Kita ngobrol ringan aja kali ya. Ya, boleh. Jadi ada hal yang ada keresahan gitu yang pengen ditanyakan mengenai dengan produktivitas muslimah itu sendiri. Sebelum Ramadan itu terasa banget ya di tengah COVID-19 yang kita rasakan itu kejenuhan di rumah terus gitu. Kadang mau keluar tuh takut, khawatirnya ada virus yang masuk ke kita. Padahal sebenarnya walaupun kematian itu adalah qadarullah, cuma kalau kita nggak ikhtiar gitu untuk terhindar gitu kan, harus ada ikhtiar. Cuma ini ngerasa kok di rumah terus gitu, produktivitasnya tidak muncul. Nah, kondisi sekarang kan Ramadan nih, harusnya kita tingkatkan lagi ya produktivitas yang harus dilakukan itu apa sih gitu sebagai muslimah terutamanya. Dan juga mungkin saya gitu, terutama saya, nanti mungkin Umi bahas sebagai peran seorang single gitu di rumah, tidak ada pasangan atau belum ada pasangan gitu, dengan seorang muslimah yang sudah mempunyai suami gitu, supaya meningkat ibadahnya gitu di Ramadan itu sendiri. Silakan Umi. Baik, makasih pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang luar biasa ya, yang memang dirasakan oleh semua orang. Terlebih ya tadi masalah COVID-19 ini benar-benar masalah yang sangat luar biasa, menyita banyak perhatian orang, banyak memberikan juga dampak yang luar biasa, menyeramkan, menakutkan. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh takut seperti itu ya. Walaupun bukan berarti kita tidak takut dengan COVID-19, dan juga beda ya. Takut di sini takut kepada Allah, takut kepada Allah itu beda. Jadi mungkin Ukhti Faria sudah paham itu. Jadi kalau peran kita sebagai seorang muslimah di tengah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, kalau sebagai seorang muslimah yang masih lajang ya, dia bisa menyibukkan dirinya di rumah dengan banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan gitu. Misalnya rumah-rumah yang awalnya kita tidak pernah menyentuh rumah itu, yang nggak pernah diberes-beresin, jadi kita beres-beresin tuh ya, diatur, pokoknya ada aja yang kita bisa rubah situasi atau keadaan di rumah itu. Itu juga akan menyibukkan kita gitu ya, akan menyibukkan kita berpikir-pikir yang negatif gitu ya. Dan banyak juga dengan banyak baca buku, mungkin yang selama ini buku kita tidak pernah sentuh, dengan beli aja ditumpuk gitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini di rumah terus, ya udah baca buku itu gitu ya, bisa lah untuk satu hari satu buku atau dua buku. Dan sebagai seorang muslimah tentu tidak lupa juga dengan baca Al-Quran ya, perbanyak baca Al-Quran, insya Allah itu juga akan menenangkan hati kita ya. Dan kita juga memohon pertolongan kepada Allah, yang baca Al-Quran itu juga justru menjadi imun buat kita. Sekarang bagaimana dengan ibu-ibu? Ya, dengan saya, seperti saya ini ibu-ibu dengan punya anak 2 gitu ya, itu lebih heboh lagi. Sebenarnya nggak ada kata nganggur ya, nggak ada. Sebenarnya dibilang bosan juga enggak, karena variatif gitu ya. Jadi punya warna-warna tersendiri, setiap harinya berbeda. Ya, jadi nggak ada kata males atau tidak ada kata jenuh, karena kita semua bisa mengerjakan itu dengan berbagai macam, masak bersama, mengurus rumah bersama gitu ya, kemudian ngobrol, diskusi dengan anak-anak gitu ya. Kemudian juga mengajak anak-anak beribadah bareng, sholat bareng, tadarus bareng, kemudian baca zikir bareng. Itu yang kita lakukan selama dalam keadaan seperti ini. Sebenarnya sih ini hikmah ya di balik COVID itu, sebenarnya hikmah. Kalau selama ini mungkin sebelum ada COVID kita biasa aja tuh ya, mengisi rumah kita biasa aja, dengan anak-anak juga kita cuek gitu. Anak-anak sibuk di luar, kita juga sibuk juga gitu kan. Tapi dengan adanya ini anak juga nggak bisa keluar, mau nggak mau dia akan mengikuti cara kita. Kita bagaimana mengatur anak-anak kita dengan baik, sehingga anak-anak juga terkondisikan dengan kondisi yang baik, yang memang kita sudah setting. Seperti apa kita buat jadwal, pagi harus baca masul setelah sholat subuh, zikir bareng-bareng, kemudian dilanjutkan dengan tilawah. Kemudian kita kasih kesempatan dia untuk bermain dengan
laptopnya dan sebagainya boleh, tapi kemudian nanti diingatkan lagi untuk sama-sama ibadah bareng-bareng dengan sholat berjamaah gitu kan. Insya Allah sebenarnya nggak ada yang membosankan kok, tapi selalu ada hikmahnya. Cuma kalau bagi saya ibu kadang-kadang bukan bosen, bingung masak ya, karena memang masakan kan harus ya terus itu kan terus gitu ya. Jadi berulang kadang-kadang. Nah, itu yang kadang-kadang membuat repot. Tapi kalau tapi memang beda ya kalau ibu-ibu yang dia biasa keluar rumah, yang biasa belanja, biasa itu beda juga sih. Memang ada perasaan jenuh yang luar biasa mungkin, tapi itu kita dituntut kesabaran untuk itu, berusaha bagaimana sekarang memang ditarbiyah nih sama Allah untuk dia lebih anteng di rumah gitu ya, tidak lagi senang jalan-jalan yang nggak jelas gitu, senang shopping yang nggak jelas. Tapi dengan ini tarbiyah buat kita semua gitu, termasuk juga saya gitu ya, yang biasanya keluar rumah ya, tapi kalau keluar rumah saya nggak belanja sih, keluar rumah saya memang ada tujuan ya, tapi setidaknya anak-anak bisa dekat dengan kita, yang bisa kita sibuk dari pagi sampai sore di luar, tapi dengan adanya hal-hal seperti ini ya itu bisa lebih mengakrabkan antara hubungan keluarga itu sendiri. Mungkin itu yang bisa. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, nanti 2 pertanyaan aja karena kita juga nggak lama-lama. Ini maksudnya gini, ini kan Ramadan nih, maksudnya COVID dengan Ramadan yang kemarin itu Umi ada perbedaan nggak sih? Maksudnya hal yang dilakukannya itu ada bedanya nggak Ramadan sekarang di tengah COVID dengan Ramadan kemarin ya, sebelum COVID gitu, ada perbedaan nggak? Ada perbedaannya, terutama dalam ibadah. Karena biasanya kalau Ramadan kan mereka yang laki-laki sholat di masjid ya, kayak abinya sholat di masjid, yang laki-laki juga, anak saya 2 laki-laki sholat di masjid semua gitu. Tapi di Ramadan ini mereka semua di rumah ya, berjamaah dan bergantian gitu, imamnya bergantian karena kemudian ada 3 laki-laki kan sama saya, jadi bergantian, yang isya siapa dulu, kemudian tarawihnya siapa, witirnya siapa, itu sengaja dibuat bergantian. Nah itulah yang membuat kita tidak bosan ya untuk berada di lingkungan seperti itu. Jadi nggak ada ya, ada perbedaan yang terlihat ya dalam hal ibadah. Tapi kalau yang lain-lain biasa aja sih. Sama ya. Sama. Jadi hanya perbedaannya di ibadah. Ya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Ya ada, itu cuma itu aja. Beda. Iya. Mungkin ini terakhir ya. Nah, yang terakhir tadi kan bilangnya 2 terakhir, maksudnya apa sih nasihat Umi untuk masyarakat semua, terutamanya akhwat mungkin ya secara umum gitu, supaya kita dapat motivasi dalam menjalankan Ramadan ini sendiri. Ya sebenarnya pertanyaan itu sudah pasti udah tahu lah kita jawabannya ya, tapi memang sedikit mungkin dari saya ya, manfaatkan waktu-waktu yang seperti sekarang ini dengan menyibukkan diri untuk kepada hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Jadi mungkin kalau yang para single gitu ya, mungkin tadinya dia lebih banyak keluar gitu ya, tapi dengan adanya COVID ini dia harus mau nggak mau harus di rumah, maka gunakanlah waktu di rumah itu untuk lebih banyak perhatian ke rumah. Kemudian arti perhatian ke rumah di sini adalah ya tadi beres-beres rumah dan sebagainya ya. Kemudian lebih perhatikan lagi ruh kita untuk lebih dikuatkan lagi hubungan kita dengan Allah, dan banyak membaca Al-Quran, banyak sholat sunnah dan sebagainya. Itu yang insya Allah akan mendukung mendukung situasi yang baik untuk kita sendiri. Yang jadi imun kita juga bagus, kemudian keimanan kita juga meningkat ya, dengan adanya COVID-19 ini yang kita lakukan seperti itu gitu. Jadi insya Allah sebenarnya baik untuk semuanya, lakukan aja hal-hal yang positif di rumah. Atau kalau misalnya bisa berjualan secara online, silahkan, karena memang ini berakibat pada dampak ekonomi yang luar biasa. Jadi ya kita harus pintar-pintar lah. Biasanya mama tuh kalau kepepet bisa. Kalau kepepet tuh bisa online ya. Jadi yang tadinya nggak kepikiran gitu ya. Itu bisa seperti itu. Mau jual apa ya, kepikiran gitu. Jadi ada aja idenya gitu. Insya Allah sebenarnya
mudah gitu ya, nggak ada yang sulit seperti ya, kalau kita mau menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Iya, terima kasih Umi, luar biasa jawabannya, Masya Allah. Semoga saya terutama ya dan juga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan. Itu saja mungkin Umi, terima kasih banyak atas waktunya. Sedikit saja itu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.